Berdiri kira-kira tahun 2000-an, kalau kira-kira ya paling udah 24 tahun, Mas. Untuk produksi sekarang ini kira-kira mencapai 80% dari sekitar jumlah bebek, Mas. Kalau jumlah bebeknya sekarang itu sekitar 1000-an, produksinya kemungkinan sekitar 800-an. Untuk cara pemasaran biasanya tetap pakai online, Mas, tapi juga sales ke tempat-tempat usaha, penitipan gitu juga dilakukan. Kalau perbedaan sih banyak ya, Mas, terutama kalau sekarang udah banyak gitu loh, Mas, airnya, jadi memudahkan untuk pemberian pakan, pemberian minum, untuk yang lain-lain, Mas. Kalau kendala sebenarnya ya nggak ada ya, Mas, cuma ya beberapa kali mati biasanya cuma kalau ada trouble di pompa utama gitu. Kalau sampai telat-telat airnya itu jarang banget, Mas, hampir tidak pernah terjadi. Kalau kita itu mulai usaha pertama dalam usaha tempe itu ya kurang lebih tahun 2000-an itu kita mulai jualan tempe. Namun ketika itu ya kita masih istilahnya kulaan gitu, kulaan koro ketika itu ya. Kemudian kita kembali sendiri. Berjalan waktu, kemudian ada istilahnya di pasaran kita persaingannya kita nggak kuat, dalam artian banyak waktu kan pesaing-pesaing kita itu kan kondisinya tempe murni gitu, Mas, kita. Sedangkan kita ketika itu mengambil tempat suatu produsen dan kondisinya ada kulitnya. Ya sebenarnya ada juga sih untuk punya angan itu, cuma ketika itu kendalanya ya air gitu kan. Dulu kan yang menjadi bayangan kita kan, wah di sini tuh air ya tak sendiri lah, di tempat gunung ya sulit. Nggak ada bayangan aku bisa bikin sendiri seperti itu, Mas. Jadi alhamdulillah berjalan waktu ya ada jalan istilahnya ya titik terang untuk bisa kita produksi kembali, produksi sendiri melalui ada PDAM seperti itu. Kita punya istilahnya tumbuh ide untuk produksi sendiri. Jadi mulai produksi sendiri itu 2022 mulai produksi sendiri. Jadi jangka waktu yang panjang ini ya kita itu nggak berani bersaing di pasaran karena kondisi yang tempe tidak bisa berkualitas seperti ini. Sehingga ketika itu kita punya ide untuk supaya bersaing di pasaran, kita bikin tempe murni seperti itu. Alhamdulillah adanya PDAM seperti ini
membuka peluang kita untuk menjual produk berupa. Maksud tempe murni itu hilang kulitnya. Hilang kulitnya. Kalau ada kulitnya berarti ya tidak murni. Bukannya murni nggak ada campuran jagung dan seterusnya itu. Kalau itu kadang kita jumpai ada jagungnya itu dari sananya, Ya, dari pengirim pengirim bahan baku. Nah, jadi nanti setelah kita terima ya ketika mau direbus itu kita bersihkan dulu jagung-jagungnya, kita sendirikan atau kita sendirikan, kita isi-isikan. Jadi nanti betul-betul dibikin tempe seperti ini sebisa mungkin tidak ada jagung yang ikut seperti itu. Jagung ataupun kulit. Kulitnya juga ikut atau kotoran yang lain. Kotoran yang lain, siap. Sementara ini 1,5. 1,5 Kalau pas kuintal. Kalau pas gak rame ya tambahi 1,75. Hari biasa ya tuh 1,50. Itu hari biasa. Alhamdulillah kami ada yang istilahnya membantu untuk produksi ini. Jadi yang pihak produsen di rumah sini ada yang mokoi ada 3 orang. Ya. Kemudian yang di lapangan pemasaran itu juga ada, cuma ada 1, 2, 3 juga. 6 orang. Kalau dalam hitungan bulan ya tidak tentu, namun secara spontanitas kadang kita menjumpai seingat kami itu terkendala itu setelah kita produksi kalau nggak salah itu cuma 2 kali. Alhamdulillah di hasil dari istilah pengolahan tempe kita melalui Spamdes ya, maaf, itu cukup bagus. Tidak ada kendala apa-apa masalah kualitas air. Alhamdulillah nggak pernah istilahnya ada kendala seperti itu. Ya pertama-tama yang kami ucapkan pada pihak pengelola ya kita bersyukur pada Allah, terus juga berterima kasih setelah dari pihak pengelola itu sudah berusaha luar biasa semaksimal mungkin sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami itu bisa terpenuhi seperti itu. Kalau dari kesan ya saya sudah menerima barakallahu fikum cukup bagus, memuaskan. Kalau misalnya sekali 2 kali ada kendala itu ya istilahnya lumrah gitulah kayak Jawanya itu. Suatu perjalanan kadang seperti itu, namun itu semua kan bisa terasa dengan baik. Terus dari pesan kami ya yang namanya suatu pengelola ya ditingkatkan semaksimal mungkin sampai nanti tidak ada kendala sama sekali. Saya menggunakan air pam Banyu Panguripan sejak tahun 2019 akhir untuk usaha pembelihan ayam. Ayamnya gitu, ayamnya berapa kilo ya, kalau
50 ekor berapa kilo ya? Iya 50 ekor, rata-rata gitu aja lah ya. Berapa kubik ya? Kalau 60 kubik. Iya, kira-kira rata-rata 60 kubik. Jarang, tapi ya pernah kalau pas ada pengurasan atau apa. Atau pompanya rusak gitu. Kalau kendalanya tiap hari nggak ada sih. Kualitasnya bagus, airnya bersih, jernih. Iya. Kalau dicampur kaporit, ya jangan sampai dicampur kaporit, Pak. Nanti ayamnya nggak bagus. Kan buat diminum juga. Pernah buat sumur sendiri itu airnya nggak bagus. Berkapur. Iya, nggak jernih. Iya, nggak jernih. Untuk pengelola terus semangat ya. Ya ditingkatkan lagi apanya, pelayanannya sih udah bagus ya. Iya. Iya, ditingkatkan lagi aja. Pengelolaannya udah sip, udah bagus. Harganya juga terjangkau. Syukur-syukur bisa lebih murah, itu sangat menguntungkan bagi saya.